Oke, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal langsung masuk ke satu topik yang menurut saya luar biasa banget, yaitu surah ke-32 As-Sajdah dan gimana ini ngebahas soal menghubungkan akal dengan hati kita. Kita bakal coba memecahkan kode dari sebuah teks kuno yang usianya udah lebih dari 1400 tahun. Kenapa harus teks ini? Karena jujur aja teks ini ternyata nyimpen solusi jitu buat salah satu krisis batin paling modern yang sering kita alamin sekarang. Langsung aja kita mulai ya. Coba deh pikirin ini sebentar. Pernah nggak sih kalian merasa kayak, wah secara logika dan intelektual kalian tuh pinter banget. Argumen jalan terus, tapi di saat yang sama, batin rasanya bener-bener kosong. Ini dilema modern yang nyata banget loh. Kita kan hidup di era informasi yang terus-terusan nuntut kita buat mikir analitis. Tapi seberapa sering kita ngerasa terjebak di dalam kepala kita sendiri. Logika kita tahu persis apa yang harus dilakuin, tapi hati rasanya capek dan hampa. Nah, surah As-Sajdah ini ibaratnya hadir sebagai penawar dari rasa terjebak itu. Masuk ke bagian pertama, krisis modern, akal versus hati. Buat nemuin solusinya, kita mesti benar-benar paham dulu nih gesekan yang sering kita rasain tiap hari, antara logika kita yang penuh perhitungan dengan intuisi kita yang jauh lebih dalam. Kebayang nggak sih gesekannya tuh kayak gimana? Gini, di satu sisi, kita punya akal, pusat logika kita. Dia ini kerjanya cenderung lambat, karena ya harus memproses, menganalisis, ngebandingin data, persis kayak komputer yang lagi buffering gitu loh. Dan hasilnya seringkali cuma berupa probabilitas aja. Tapi, di sisi lain, kita punya hati atau kolbu. Hati ini kerjanya secepat kilat. Dia ngasih kita semacam pengetahuan langsung dan keyakinan spontan lewat intuisi. Masalah terbesar kita zaman now itu muncul waktu dua sistem hebat ini tiba-tiba berhenti saling ngobrol. Dan ini dia titik kritisnya. Manusia modern tuh sering banget ngebiarin akalnya jadi terlalu dominan. Dan kalian tahu kan, akal yang kelewat dominan itu ujung-ujungnya jadi sombong. Dia bakal nolak apapun yang nggak bisa diukur. Bahkan sering banget ngeremehin suara hati. Dibilangnya, itu nggak ilmiah. Begitu akal ngerasa udah nggak butuh hati lagi, disitulah kesombongan lahir. Akibatnya apa? Kita mungkin jadi manusia yang super sukses secara intelektual, tapi tiap malam dilanda kecemasan dan terputus dari makna hidup itu sendiri. Lanjut ke bagian 2, sujud metafora sempurna untuk sebuah koneksi. Terus gimana dong cara ngeberesin kebuntuan ini? Menariknya, teks kuno ini nggak nyuruh kita buat mikir lebih keras, nggak gitu. Justru dia nawarin solusi fisik dan spiritual lewat sebuah tindakan yang disebut sujud. Kata As-Sajdah itu sendiri artinya sujud. Tapi kalian nyadar nggak sih kalau sujud itu bukan cuma urusan nempel dahi ke lantai? Coba deh perhatiin anatominya. Secara fisik, waktu kita lagi sujud, posisi jantung kita itu ada tepat di atas otak kita. Ini tuh momen wow-nya teman-teman. Ini sebuah metafora koneksi yang luar biasa, di mana akal kita secara harfiah merendahkan dirinya, ngebuang egonya jauh-jauh, dan ngasih jalan buat hati untuk ngambil alih posisi pemimpin. Mari kita bedah sedikit ayat ke-15 dari surat ini. Di situ dibilang kalau orang-orang yang benar-benar beriman, pas mereka dikasih peringatan, mereka nggak sibuk mendebat pakai ego, nggak nyari pembenaran, tapi mereka menyungkur sujud, dan sama sekali nggak menyombongkan diri. Jadi, koneksi sejati antara pikiran sama hati itu cuma bisa kejadian kalau logika cerdas kita itu rela ngelepasin kesombongannya, terus tunduk bareng-bareng sama hati kepada Yang Maha Kuasa. Bagian 3, anatomi jiwa manusia. Biar kita lebih paham kenapa sih hati ini posisinya sepenting itu waktu kita sujud, kita harus ngintip sedikit gimana sebenarnya kita ini dirancang dari awal menurut ayat ke-7 sampai ke-9. Urutannya tuh begini, kita kan nggak cuma dibikin dari materi fisik ya tanah sama air doang ya. Kita tuh ditiupkan ruh dari Sang Pencipta. Abis itu kita dikasih pendengaran dan penglihatan. Ini ibaratnya asupan data atau input buat akal kita. Tapi perhatiin deh langkah keempatnya, hati atau fuad. Hati ini fungsinya sebagai jembatan. Dia perantara mutlak antara dunia fisik tempat si akal kerja sama ruh ilahiyah yang ada di dalam diri kita. Kalau jembatan ini nggak ada, akal analitis kita cuma bakal tersesat di dunia materi doang. Bagian 4, rahasia di balik malam. Pertanyaannya sekarang, kapan sih waktu yang paling pas buat ngebangun ulang jembatan koneksi ini? Teks ini ternyata masih sebuah rahasia waktu yang ironisnya malah paling sering kita abaikan di zaman modern ini. Ayat ke-16 ini ngebahas spesifik soal malam hari. Kenapa harus malam? Coba pikirin,
Kalau siang, akal kita kan bising banget ya. Sibuk kerja, berhitung, bikin rencana sana-sini. Tapi pas malam yang sunyi, pas dunia tertidur, akal analitis kita akhirnya bisa beristirahat. Nah, persis di momen keheningan itulah, suara hati yang intuitif akhirnya punya ruang buat maju dan didengerin. Kombinasi rasa takut sama harap di sepertiga malam itu bener-bener kondisi paling ideal buat terkoneksi. Bagian 5, 3 tingkatan koneksi. Dari semua yang udah kita bahas sejauh ini, saya mau ngajak kalian berhenti sebentar. Coba refleksi diri ke dalam. Di mana sih posisi kalian sekarang dalam perjalanan nyari harmoni batin kalian sendiri? Perjalanan ini tuh berevolusi ngelewatin 3 tingkatan. Level 1, terputus. Di fase ini, kalian mungkin sering banget ngerasa bingung, ngambil keputusan hambar tanpa rasa, dan akal tuh kayak jalan sendiri aja ninggalin hati. Naik ke level 2, mulai terhubung. Lewat pembiasaan sujud dan kesadaran, akal mulai mau dengerin apa kata hati. Kalian bakal mulai ngerasain kedamaian. Dan tujuan akhirnya ada di level 3, menyatu. Di titik ini, pikiran sama tindakan batin kalian tuh selaras dengan sempurna. Keputusan yang kalian ambil gak cuma logis, tapi juga kerasa bener di dalam hati. Bagian 6, dampak di dunia nyata. Kalian mungkin ada yang mikir, oke, ini filosofis banget, tapi apa gunanya buat kehidupan nyata saya besok pagi? Tenang, mari kita tarik teologi kuno ini langsung ke dalam realitas keseharian kita. Poin krusialnya tuh ada di gimana hal ini bisa ngubah realitas kalian. Gini loh, pas kalian lagi kena ujian hidup tapi tanpa koneksi akal hati, kalian pasti bakal gampang banget kejebak overthinking yang melelahkan, atau malah merespons secara histeris. Tapi kalau ada koneksi, kalian bakal jauh lebih tenang, lebih solutif, dan bisa bertawakal. Di urusan sosial juga sama, kalian gak bakal lagi hitung-hitungan ala robot, atau sebaliknya, kejebak cinta buta tanpa logika. Semuanya jadi kasih sayang yang proporsional. Ini benar-benar jadi batas beda antara sekedar bertahan hidup dan benar-benar menjalani hidup. Bagian 7, melatih koneksi akal dan hati. Tahu teori doang jelas nggak cukup. Kita mesti nerapin ini. Terus, gimana cara praktis buat ngelatih keseimbangan ini mulai dari sekarang? Catat nih langkah-langkah praktisnya. Pertama, cobain sujud dengan kesadaran penuh. Pas kalian sujud nanti, jangan buru-buru. Secara aktif, visualisasiin kalau logika kalian tuh lagi benar-benar menunduk di bawah hati. Kedua, manfaatin keheningan malam buat sholat dan refleksi. Ketiga, biasain buat ngambil jeda beberapa detik aja sebelum bikin keputusan penting, sekedar nanya ke nurani kalian. Dan terakhir, sempetin evaluasi harian atau muhasabah tiap malam sebelum tidur. Nah, sebagai penopang semua langkah tadi, para ulama nyaranin satu doa yang simple banget tapi maknanya dalam. Ya Allah, satukanlah hatiku dan akalku dalam ketaatan kepadamu. Jangan biarkan akalku sombong tanpa hatimu. Coba diresapi. Ini adalah pengingat harian yang luar biasa ampuh buat ngejaga keseimbangan internal kita yang gampang goyah ini. Mastiin kalau logika kita nggak pernah jalan sendirian dengan angkuhnya tanpa dipandu sama nurani. Pada akhirnya, surat As-Sajdah ngingetin kita sama satu kebenaran yang nonjok banget. Akal yang penuh dengan ego itu nggak bakal pernah mau bersujud. Dia ngerasa selalu paling tahu. Tapi kebebasan sejati justru datang waktu kita berani nyerahin diri sama sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar logika kita yang terbatas. Jadi, sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin pertanyaan ini buat kalian. Di tengah semua kesibukan rasional kalian hari ini, sudahkah akal kalian tunduk di bawah hati kalian? Renungin deh. Terima kasih banyak udah ikutan bedah materi kali ini. Sampai ketemu di pembahasan seru kita selanjutnya.